intinya ada kaidah bahwasanya menempuh kemudaratan lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan lebih besar. Jika bertentangan antara maslahat dan mudarat, maka didahulukan menolak kemudaratan daripada mengambil maslahat. Ini jika berimbang. Ini jika berimbang. Ini sering orang salah paham tentang kaidah ini, mengatakan idza ta'aradat al-maslahah wal madarrah, jika bertentangan antara maslahat mudarat, maka jangan ambil maslahat, tapi kita menghindar dari kemudaratan. Ini kalau maslahat dan mudarat berimbang. Tapi kalau mudaratnya kecil, maslahatnya besar, maka ditempuh kemudaratan tersebut. Ditempuh kemudaratan tersebut dalam rangka mendapatkan maslahat yang besar. Ya, contoh tadi, saya mengisi pengajian, misalnya saya mengisi pengajian luar kota. Mudarat saya naik pesawat, mudarat saya pasti mudarat. Saya lihat cewek haram, mungkin terbayang ke pikiran saya, tapi ada maslahat besar. Saya harus isi pengajian, mungkin yang hadir banyak, yang lain macam-macam ya. Saya terpaksa menempuh kemudaratan kecil tersebut dalam rangka untuk mendapatkan maslahat yang besar. Dan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah masalah disebut oleh para ulama masalah pemilu ya. Kalau ada dua calon yang maju ya, dua-dua misalnya mendatangkan kemudaratan, kalau dua-duanya maslahat maka pilih maslahat yang lebih besar. Kalau dua-duanya maslahat, pilih maslahat yang lebih besar. Tapi kalau dua-duanya mudarat, kalau bisa menimbang maka pilihlah mudarat yang lebih kecil ya. Bahkan ini misalnya dua pemimpin sama-sama kafir dan kafir ya. Ini saya sering dengar ditanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah di Masjid Nabawi, ditanya, kami di Amerika atau kami di mana, sebentar lagi akan ada pemilu. Kata Syekh, pilihlah yang lebih dekat kepada Islam. Pilihlah yang lebih dekat kepada Islam ya. Kenapa mudaratnya lebih apa? Lebih ringan. Bukan berarti sistem pemilihan tersebut benar, bukan berarti sama seperti Arab Badui waktu kencing di masjid. Kencing di masjid benar atau tidak? Tidak benar, tetapi ditempuh dalam rangka untuk menolak mudarat yang lebih besar. Ya. Jadi kalau ada dua pemimpin yang kita bisa menimbang mana yang lebih ringan kemudaratannya, maka kita pilih kemudaratan yang lebih ringan, sehingga mudaratnya lebih ringan kepada kaum muslimin, lebih baik bagi kaum muslimin, selama kita bisa menimbang. Selama kita bisa menimbang mana mudarat yang lebih kecil. Tapi kalau kita enggak bisa bimbang, tidak ada tempat bertanya misalnya, data-data membingungkan kita, data-data kita tidak pastikan, ya sudah, kita enggak usah memilih misalnya. Kalau kita tidak bisa menimbang mana mudarat yang lebih ringan. Semua ini adalah prediksi, semuanya adalah prediksi. Tapi kalau kita memprediksikan berdasarkan data yang masuk kepada kita, bahwasanya mudarat lebih ringan, maka hendaknya kita membantu kaum muslimin dengan memilih mudarat yang lebih ringan. Karena tidak ada alternatif lain. Tetap kita akan mendapatkan dampak dari pemilihan tersebut. Tetap kita dapat. Kecuali antum pindah ke luar negeri. Ya sudah, ente enggak usah milih karena ente tidak akan mendapatkan dampak tersebut. Tapi selama Anda menjadi penduduk negeri ini, maka dampak pemilihan tersebut pasti mengenai Anda. Maka pilihlah mudarat yang lebih ringan. Ala kulli hal, ini penjelasan para ulama, para kibar ulama ya. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ulama sekarang seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau ada pendapat yang lain, ya biasa, ini masalah khilafiyah. Saya ingin menyampaikan tentang kaidah ini, irtikabu akhafid dararain, menempuh mudarat yang lebih ringan dalam rangka menolak mudarat yang lebih besar. Itu bukan berarti membenarkan mudarat. Perhatikan, kaidahnya memilih mudarat yang lebih ringan dalam rangka menolak lebih besar bukan berarti membenarkan kemudaratan. Nabi tatkala membiarkan Arab Badui kencing di masjid, bukan berarti kencing di masjid boleh, tapi itulah yang minimal untuk ditempuh. Tatkala seorang menyoblos dalam misalnya demokrasi, bukan berarti demokrasi itu sesuai dengan Islam, tetapi kita ikut serta dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih ringan. Wallahu a'lam bishawab.